warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Amelia Aisyah. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul dengan filsafat pendidikan di Islam. Filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, dan juga bahasa Yunani itu dikenal dengan istilah filosofia. Ada kata filosofia itu terdiri atas kata philein yang artinya cinta dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi secara etimologi istilah filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom yang artinya cinta sedalam-dalamnya. Sedangkan untuk menurut istilahnya dari kata filsafat itu adalah menurut Surajio bahwasanya filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Dan filsafat juga bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari sesuatu fenomena. Sedangkan hakikat adalah suatu prinsip yang menyatakan sesuatu adalah sesuatu itu adanya. Jadi filsafat adalah suatu usaha untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya filsafat adalah corak berpikir manusia secara kritis, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati ini adalah bersifat yang sangat universal, konseptual, koheren, dan konsisten. Hasilnya mampu mengatasi problematik yang dihadapi oleh semua manusia, sehingga mampu mengantarkan kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita membahas dari pengertian filsafat itu sendiri, selanjutnya kita masuk kepada objek dari filsafat itu sendiri. Karena si filsafat ini adalah maknanya luas, kemudian dalam sejarah pun dikatakan bahwa filsafat ini adalah induk dari segala ilmu, tetapi lama-lama terpisah sendiri-sendiri dan berdirilah sebagai ilmu. Filsafat juga memiliki objek sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya. Objek filsafat juga menurut para ahli terdiri dari objek material dan juga objek formal. Objek filsafat ini terdiri dari dua objek. Yang pertama ada objek material dan juga objek formal. Sedangkan objek materialnya itu mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sedangkan objek formalnya adalah mengkaji dari sudut pandang tertentu. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, proses pendidikan, serta nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Jadi sederhananya adalah filsafat pendidikan mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang apa itu pendidikan, mengapa kita perlu belajar, dan juga bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung. Mengapa sih filsafat pendidikan itu sangat penting? Karena filsafat pendidikan itu membantu kita memahami tujuan pendidikan, yakni apa sebenarnya yang ingin kita capai melalui pendidikan. Terus apakah hanya sekadar memperoleh gelar atau ada tujuan yang lebih mendalam. Kemudian membantu kita menganalisis metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran yang kita gunakan efektif? Apakah metode tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin kita capai? Kemudian si filsafat ini juga dapat membantu menilai kurikulum kita. Apakah kurikulum yang ada sudah relevan dengan kebutuhan zaman? Ada juga apakah kurikulum tersebut mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal, dan juga membentuk karakter, yakni bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada 4 aspek ruang lingkup filsafat pendidikan, yang mana yang pertama adalah hakikat manusia. Yang hakikat manusia ini adalah yakni membahas bagaimana kita memandang manusia, kemudian apakah manusia sebagai makhluk sosial, individu, ataupun keduanya. Terus aspek yang kedua adalah sebagai tujuan hidup, yang mana apakah tujuan hidup manusia itu yang sebenarnya itu seperti apa sih, kemudian bagaimana pendidikan dapat membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Kemudian aspek yang ketiga adalah sebagai sebuah pengetahuan, yakni apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan juga bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Kemudian aspek yang terakhir adalah sebagai nilai-nilai. Jadi nilai apa sih yang harus dijunjung tinggi dalam pendidikan, terus juga apakah nilai tersebut bersifat universal ataupun relatif. Adalah bagaimana sih hubungan dari antara filsafat dan juga pendidikan Islam. Menurut Jalaluddin terdapat hubungan fungsional antara filsafat
Dan teori pendidikan yang pertama, filsafat dalam arti filosofisnya adalah suatu ciri pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Kemudian filsafat juga berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Kemudian yang ketiga, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Maka dari itu, berdasarkan fungsi-fungsi yang tadi fungsi yang tadi disebutkan, bahwasannya filsafat ini memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan teori-teori pendidikan yang disebut sebagai dasar ataupun fondasi. Tanpa adanya filsafat juga, teori pendidikan tidak akan dapat terarah dengan baik. Selanjutnya juga, filsafat pendidikan akan lahir teori-teori pendidikan yang berkembang menjadi ilmu pendidikan yang mendalam dan komprehensif. Itu filsafat dan juga pendidikan Islam ini terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak dapat terpisahkan. Filsafat mendasari adanya filsafat pendidikan Islam, sehingga teori-teori pendidikan yang muncul betul-betul secara filosofis mendasar, bermakna dan juga substantif. Dengan demikian akan mempengaruhi perjalanan lebih lanjut terhadap jalannya pendidikan Islam secara mendalam, terpadu dan juga menyeluruh dalam satu sistem pendidikan. Selanjutnya adalah hakikat filsafat itu sendiri adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam dengan menggunakan akal. Filsafat juga dapat diartikan sebagai usaha untuk berpikir secara radikal dan juga menyeluruh. Oke, yang terakhir adalah manfaat dari mempelajari ilmu filsafat. Yang terdapat 4 juga manfaat dari filsafat pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah menjadi pendidik yang lebih reflektif, yakni mampu menganalisis praktik pembelajaran dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, merancang kurikulum yang lebih relevan, yakni mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Yang ketiga, membentuk karakter siswa yang lebih baik, yakni menanamkan nilai-nilai luhur pada siswa sehingga menjadi pribadi yang berkarakter. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yakni memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.